Yang kedua adalah memvonis orang lain dalam hal agama, dalam hal akidah, dalam hal manhaj. Misalnya Anda katakan, oh ini orang munafik, oh ini orang fasik, oh ini orang sesat, ini ahli bid'ah. Ini memvonis orang lain dalam aspek ukhrawi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, satu buku yang paling sering dicetak setelah Al-Quran adalah Riyadhus Shalihin. Jadi satu-satunya buku yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran adalah Riyadhus Shalihin. Kajian kita tentang Riyadhus Shalihin malam ini insyaallah memasuki bab yang baru. Oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan babu ijra'i ahkamin nas 'ala adh-dhahiri wa sarairuhum ilallah. Bab menghakimi manusia berdasarkan yang zahir dan lahir dan menyerahkan rahasia dan hakikat mereka kepada Allah. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa dalam menghakimi dan menghukumi seseorang, hukumi berdasarkan yang lahiriah, berdasarkan yang jelas dan nampak. Bahwa di balik yang nampak itu ada rahasia dan hakikat yang tersembunyi, serahkan kepada Allah. Kita tidak punya wewenang yang diakui oleh syariat untuk menghakimi seseorang berdasarkan apa yang tersembunyi dalam fikirannya, berdasarkan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau Al-Quran menghukumi mereka kafir, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menghakimi mereka berdasarkan lahiriah mereka. Lahiriah orang-orang munafik ini adalah Islam. Lahiriah itulah yang dihakimi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nggak mengatakan kalian ini pura-pura. Pura-pura tidak pura-pura itu urusan batin seseorang. Itu urusan fikiran dan hati seseorang. Oleh sebab itu dalam hadis yang masyhur, hadis tentang 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk.
lebih 80 orang munafik setelah selesai perang Tabuk, mereka menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tentu tidak ikut berperang. Lalu mereka menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa alasan dusta, bahkan dikuatkan dengan sumpah. Lalu kata Ka'ab bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan mereka karena itulah yang lahiriah. Wa wakala sarairahum ilallah. Adapun hakikat dibalik alasan yang lahiriah itu oleh beliau diserahkan kepada Allah. Ini satu posisi yang berat. Mereka-mereka ini pendusta, tapi bagaimanapun menghukumi mereka harus berdasarkan yang jelas, harus berdasarkan yang nampak. Kepura-puraan nggak nampak, rahasia dalam hati mereka. Meskipun kepura-puraan itulah hakikat mereka, namun karena kepura-puraan itu rahasia tersembunyi dalam hati, Nabi alaihi salatu wasallam tidak menghukumi itu. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi kita satu praktek nyata bagaimana menjalankan kaedah yang dituliskan oleh Imam Nawawi ini, bahwa vonislah seseorang berdasarkan yang nampak dan jelas darinya, bahwa di balik yang nampak itu ada hakikat, ada rahasia, ada kepura-puraan, itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, pembahasan ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari bagaimanapun kita harus memvonis orang lain, kita harus menghakimi orang lain, dan terkadang menghakimi dan memvonis orang lain hukumnya adalah wajib. Lebih dari wajib, kadang-kadang memvonis orang lain hukumnya adalah keimanan. Kalau di depan Anda ada seorang non-muslim, memvonisnya sebagai kafir hukumnya apa? Bukan sekedar wajib, tapi keimanan. Sehingga kalau Anda menolak menghukuminya kafir, Anda menolak memvonisnya seorang kufur, keimanan Anda dipertanyakan. Jadi dengan demikian memvonis orang lain, menghakimi orang lain sangat penting untuk difahami kaedah-kaedahnya, karena sebagian vonis itu hukumnya adalah iman, hukumnya adalah wajib. Tentu sebagian vonis-vonis itu hukumnya haram, hukumnya dosa besar. Yang kedua, vonis tentang orang lain dalam dua bentuk. Yang pertama, kadang-kadang kita memvonis orang lain tentang duniawi. Misalnya dikatakan orang ini pengkhianat, orang ini penipu, orang ini suka emosi. Itu namanya Anda memvonis orang tapi pada hal yang duniawi. Lalu vonis yang kedua adalah memvonis orang lain dalam hal agama, dalam hal akidah, dalam hal manhaj. Misalnya Anda katakan, oh ini orang munafik, oh ini orang fasik, oh ini orang sesat, ini ahli bid'ah. Ini memvonis orang lain dalam aspek ukhrawi. Jadi ini dua. Terkadang kita memvonis orang lain dalam hal yang sifatnya duniawi. Yang kedua, kadang-kadang kita memvonis seseorang dalam kaitannya dengan yang sifatnya berhubungan dengan agama, akidah dan manhaj seseorang. Maka pembahasan Imam Nawawi ini sebetulnya pembahasan yang sangat penting,
Dan saya lihat sejumlah ulama-ulama kontemporer meramaikan masalah vonis pemonis ini dalam banyak tulisan. Kaedah-kaedah memvonis orang lain antara lain ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah As-Sin. Buku yang kedua, ini buku terbaik, adalah buku Qawaid fil Hukmi 'alal Akharin. Kaedah menghakimi orang lain. Ditulis oleh Syekh Al-Walid As-Suaidan hafizahullah taala. Dan buku ketiga dalam hal ini ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari Syekh Abdul Razak. Ya, beliau pun ikut menulis tentang undang-undang bagaimana kita menghakimi orang lain. Buku tersebut berjudul Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli Sunnah. Bersikap lembutlah wahai ahli sunnah kepada ahli sunnah yang lain. Dan buku yang panjang lebar dalam hal ini mencapai kurang lebih 500 halaman, ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Khazandar. Tebal sekali. Alhamdulillah semua buku ini saya punya kecuali satu, yaitu buku yang ditulis oleh Abdullah As-Sini. Abdullah As-Sini seorang ulama dan aslinya dia adalah orang Cina. Alhamdulillah buku-buku tadi saya punya. Jadi maksudnya jemaah sekalian, karena persoalan memvonis dan menghakimi orang lain memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi, makanya ulama kita turun tangan memberikan tulisan-tulisan ilmiah dalam hal ini. Sekiranya menghakimi orang lain itu nggak ada bobot ilmiahnya, tidak mungkin ulama kita turut menulis. Tapi bahwa mereka mengeluarkan sejumlah karya-karya tulis tentang kaedah dan undang-undang menghakimi orang lain, menunjukkan persoalan ini persoalan yang memiliki bobot ilmiah yang tinggi. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau juga tidak punya buku khusus, tapi saya lihat ada satu penelitian tentang undang-undang menghukumi orang lain menurut Imam Ibnu Taimiyah. Judulnya adalah Usulul Hukum 'alal Mubtadi'ah inda Ibnu Taimiyah. Kaedah-kaedah tentang menghakimi seseorang ahli bidah atau tidak. Buku ini sangat bagus dan alhamdulillah saya baca buku ini juga beberapa kali. Dan tentu di antara buku yang menjadi rujukan penting dalam hal ini adalah tulisan-tulisan Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi beberapa buku-buku tadi saya sebutkan judulnya untuk menguatkan bahwa soal menghakimi orang lain adalah soal ilmiah, persoalan yang memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi. Insyaallah entah malam ini entah pertemuan yang akan datang, kita akan bahas 14 kaedah tentang menghakimi dan memvonis orang lain. Malam ini kita selesaikan dulu catatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah mengantarkan satu bab dengan ayat. Lalu kemudian beliau menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin saya katakan Imam Nawawi termasuk imam yang juga diperlakukan secara zalim oleh sebagian orang, dengan tuduhan bahwa Imam Nawawi ini akidahnya tidak sepenuhnya ahli sunnah. Beliau terkontaminasi dengan syubhat Asy'ariyah. Jamaah sekalian yang saya hormati, tidak usah berlebihan. Ya, bahwa beliau punya kekeliruan seorang ahli ijtihad itu satu pahala. Kekeliruan seorang ahli ijtihad adalah satu pahala. Tapi seluruh dunia tidak ragu bahwa Imam Nawawi lebih mencintai sunnah daripada Anda. Sekali lagi, ini orang-orang yang mencederai Imam Nawawi
rahimahullah dengan alasan Imam Nawawi akidahnya tercemari dengan syubhat Asy'ariyah. Orang-orang seperti ini memang nggak tahu diri. Ya, bahasanya nggak santun sekali. Nggak santun sekali. Saya lihat dalam satu tulisan disebutkan kekeliruan Nawawi dalam hal akidah. Ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Fulan bin Fulan. La haula wala quwwata illa billah. Kekeliruan Nawawi. Tidak ada imamnya. Ya. Mestinya kan kekeliruan Imam Nawawi gitu. Lagi pula nggak tepat kalau dikatakan bahasanya kekeliruan. Baguslah dikatakan misalnya pandangan-pandangan Imam Nawawi dalam timbangan. Itu lebih enak daripada dikatakan kekeliruan Imam Nawawi dalam akidah. Kekeliruan Nawawi dalam akidah. Nggak pakai imam. Lalu siapa yang menulis? Yang menulis adalah Al-Imam Syekh Fulan bin Fulan. Orangnya masih hidup. Saya bilang Masya Allah, seluruh dunia akan mengatakan Imam Nawawi kecintaannya terhadap sunnah ribuan kali lipat dibanding beliau. Tapi memang orang kalau orang seseorang sudah lupa diri, kan bahaya memang. Dan Anda harus tahu, dengki di dalam hati orang-orang yang berilmu sangat dahsyat. Dengki, hasad dalam hati orang-orang yang berilmu melebihi dengki di hati orang-orang yang bersaing dalam harta dan jabatan. Persaingan harta dan jabatan syarat dengan dengki. Tapi jangan salah, dengki di kalangan orang-orang berilmu melebihi dengki di dalam hati orang-orang pencari harta dan jabatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, semua orang punya dengki. Tapi orang yang bertakwa menahan dengki itu keluar. Adapun orang-orang munafik justru memuntahkan dengki itu sebanyak-banyaknya keluar. Anda dan saya, kita manusia. Dengki kita kepada orang lain ada, nggak mungkin tidak. Kalau Anda katakan saya nggak dengki, itu dusta Anda yang harus Anda tanggung jawabkan depan Allah. Tidak ada orang yang nggak dengki jamaah sekalian. Hanya saja orang yang bertakwa menahan dengki di dalam. Adapun orang-orang munafik memuntahkannya keluar sebanyak-banyaknya. Waliyahzubillah. Jadi maksud saya adalah Imam Nawawi termasuk imam besar yang ternyata tidak selamat dari ucapan-ucapan nyinyir orang yang mengaku berilmu. Ada satu asar Israiliyat, bisa benar bisa salah. Anda tidak wajib membenarkannya, tapi Anda pun tidak boleh menolaknya. Anda tahu sabda Nabi kita salam dari Amr bin As tentang Bani Israel, tentang Israiliyat. Ya, kalau Al-Quran tidak mendukung, hadis tidak mendukung, la nusaddiquhu wa la nukazzibuhu. Kita tidak membenarkannya, kita pun tidak boleh mendustakannya. Baik. Suatu hari Musa alaihi salam berkata kepada Allah, "Ya Allah, halla takuffa anni alsinatan nas." Ya Allah, tidakkah engkau hentikan ucapan orang yang tiada henti-hentinya menuduh dan memojokkan aku? Ini keinginan Nabi Musa, ini keinginan kita semua. Setiap hari Anda dicemooh, Anda digibah, Anda dikata-katain orang. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Ya Allah, tidakkah engkau tahan ucapan orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang menggibah, orang-orang yang memfitnah? Tahan ucapan mereka dari aku ya Allah." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, dzalika syai'un lam aktubuhu li nafsi." Wahai Musa, aku bahkan tidak menahan ucapan orang dari aku. Akulah Tuhan yang menciptakan manusia, namun aku enggak menahan ucapan mereka agar tidak menuduh aku macam-macam. Jadi Anda udah tahu? Saya ulangi sekali lagi, ya Allah, bisakah ya Allah engkau tahan ucapan orang-orang yang gibah dan memojokkanku? Allah mengatakan, wahai Musa, permintaanmu adalah sesuatu yang aku pun tidak membuatnya untukku.
Jadi seolah Allah mengatakan, saya pun dicemooh orang wahai Musa. Aku pun digunjing orang, aku pun dituduh macam-macam oleh manusia. Nah, jadi kata ulama kita ada 3 hal yang mustahil. Salah satunya as-salamatu min kalamin nas. Mustahil pertama, mustahil Anda selamat dari ucapan manusia. Orang yang mencintai Anda, memuji Anda melebihi Anda. Dan orang yang membenci Anda, memojokkan Anda melebihi kekurangan Anda. Dan tidak ada yang betul-betul adil tentang Anda kecuali orang yang berilmu dan bertakwa. Apalagi orang-orang yang mengharapkan Anda, orang-orang yang melihat Anda adalah jalan menuju satu bisnis, orang-orang yang melihat Anda adalah pintu menuju satu jabatan. Percayalah, orang ini akan memuji Anda melebihi Anda. Kebaikan Anda misalnya 2, dia akan mengatakan kebaikan Anda 2000. Ucapan orang yang mengharapkan Anda nggak usah dipercaya. Dan ucapan orang yang takut Anda juga jangan percaya. Orang yang takut biasanya berdusta. Nah, jadi kesimpulan, hanya orang bodoh yang menghibur diri dengan pujian orang dan menyakiti diri dengan cemoohan orang lain. Ini orang bodoh. Pujian orang yang mencintai Anda melebihi Anda. Anda menghibur diri dengan pujian itu, Anda bodoh. Celaan orang-orang yang membenci Anda, ya, itu pun melebihi kekurangan Anda. Jangan menyakiti Anda dengan itu semuanya. Jadi Anda tahu siapa diri Anda, ya sudah, sampai di situ saja. Ada saatnya telinga ini memang ditutup. Nah, kadang-kadang jamaah sekalian, kita bahagia dengan pujian padahal dusta. Dan kita a priori dengan celaan padahal sebagiannya adalah benar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ijra'u ahkamin nas ala zawahirihim. Hukumilah manusia berdasarkan lahiriah dan yang jelas dari mereka. Wasara'iruhum ilallah, kata Imam Nawawi. Adapun hakikat mereka yang tersembunyi dalam hati dan pikiran mereka, serahkan kepada Allah. Baik, ayat pertama dalam bab ini dikutip oleh Imam Nawawi dari ayat 5 dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salah wa atauz zakah fakhallu sabilahu. Dan apabila mereka bertaubat, yakni masuk Islam, kemudian mereka salat, mereka juga membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka pergi. Ya, biarkan mereka, jangan diusir. Ayat ini berbicara tentang penduduk Mekah. Ya, ketika Nabi kita SAW menaklukkan kota Mekah. Awal ayat ini Allah berfirman, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Intinya, apabila bulan-bulan haram ini selesai, tidak boleh lagi ada orang kafir di Mekah. Mereka semua harus keluar. Kalau tidak keluar juga, lakukan peperangan untuk mengusir mereka. Baik jemaah sekalian, lantas kapan mereka boleh bertahan di Mekah? Allah berfirman, kalau mereka taubat, yakni masuk Islam, kemudian mereka salat, kemudian mereka berzakat, maka biarkan mereka tetap di Mekah ini. Hubungan ayat ini dengan bab bahwa orang-orang Mekah yang aslinya kafir harus diusir. Tapi ketika mereka melakukan 3 hal yang jelas. Pertama, mereka masuk Islam, mereka salat, mereka berzakat. Ketika mereka melakukan 3 hal yang kasat mata ini, biarkan mereka di Mekah.
mungkin dalam hati mereka tersembunyi pura-pura, tersembunyi dusta dan kemunafikan, Allah tidak menyuruh nabinya alaihi salatu wassalam untuk menghukumi hati. Muhammad, kau lihat mereka salat, kau lihat mereka berzakat, mereka benar-benar mengikrarkan syahadat, inilah yang nampak, inilah yang jelas, inilah yang lahiriah. Terima yang lahiriah itu Muhammad. Hukumi mereka berdasarkan yang lahiriah. Bahwa di balik lahiriah mungkin ada pura-pura, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Hukumi mereka berdasarkan lahiriah itu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan seperti dinukil oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Ayat ini kata Imam Suyuti, dalil Imam Syafi'i saat beliau memfatwakan orang yang menolak salat harus dihukum mati. Apabila seorang enggak salat dalam mazhab Syafi'i, dia ditangkap selama 3 hari diminta bertaubat. Apabila dalam masa 3 hari dia tidak mau bertaubat dan dia tahu di hari keempat akan dipancung, dia tetap tidak mau salat, Imam Syafi'i maka dia dihukum mati, dia dieksekusi. Kenapa demikian? Kata Imam Syafi'i, ayat 5 dalam surah At-Taubah memerintahkan Nabi SAW untuk mengusir dan memerangi orang kafir, dan mereka selamat dari pedang dan peperangan kalau mereka salat, kalau mereka zakat, kalau mereka masuk Islam. Apabila orang-orang kafir memiliki 3 hal ini, barulah mereka selamat dari peperangan. Bahwa mereka tersangkut 3 hal ini, mereka harus diperangi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang enggak melakukan salat ditangkap, dipenjara, selama 3 hari disuruh bertaubat, 3 hari disuruh bertaubat tidak mau salat juga, hari keempat harus dieksekusi. Wah, kemana? Setuju dengan Imam Syafi'i? Baik jamaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, ini terkait dengan ayat ini juga terkait dengan hadis di bawah. Kenapa orang kafir ini diperangi? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang kafir diperangi karena kekufuran mereka. Jumhurul ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, jumhurul ulama mengatakan orang kafir diperangi dalam ayat ini juga dalam hadis yang akan datang tidak sekedar karena kekufuran mereka, tapi karena mereka menghalang-halangi nampaknya Islam. Ini 2 fatwa yang berbeda. Maksudnya begini, kalau di sekitar kita ada non-muslim tapi mereka tidak menghalang-halangi nampaknya Islam, kalian mau menampakkan Islam, silakan. Kalian mau menampakkan Islam dengan azan, silakan. Kalian mau menampakkan Islam dengan jilbab, silakan. Kalian mau menampakkan Islam dengan bank syariah, silakan. Sepanjang orang kafir tidak menghalang-halangi menampakkan Islam, mereka tidak wajib diperangi. Alasan memerangi mereka bukan karena kekufuran saja, bukan karena kekufuran, tapi karena mereka menghalang-halangi nampaknya Islam. Inilah mazhab jumhurul ulama. Imam Syafi'i yang sangat tegas dalam hal ini. Orang kafir diperangi semata-mata karena dia kufur. Ini orang kafir, ya, dia tidak menghalang-halangi Islam untuk dinampakkan. Imam Syafi'i rahimahullah diperangi. Kenapa diperangi? Dia karena dia seorang kufur. Jadi ala kulli hal, mazhab Syafi'i tentang kenapa seorang kafir diperangi adalah mazhab yang sangat ketat. Seorang kafir diperangi karena kekufurannya. Dan jumhurul ulama mengatakan seorang kafir hanya diperangi kalau menghalang-halangi Islam untuk dinampakkan.
Menghalang-halangi saja diperangi, apalagi mereka sudah melawan, apalagi mereka sudah membuat makar, barulah mereka diperangi. Tapi bahwa mereka tidak melakukan makar, mereka tidak menghalang-halangi Islam, ya sudah, mereka tidak diperangi. Yahudi dan Nasrani di Madinah ada Nasrani Najran, karena mereka ada di kawasan bernama Najran. Ada juga Yahudi. Sebelum mereka mengambil langkah-langkah makar terhadap Rasulullah SAW, Nabi kita nggak memerangi mereka. Ketika Nabi kita memerangi kafir Quraisy dalam perang Badar, karena orang Quraisy menyita harta kaum muslimin di Mekah. Dan tujuan Nabi SAW dalam perang Badar bukan perang pada awalnya, tapi untuk mengambil kembali harta para sahabat yang mereka sita. Mengingat ini adalah kafilah dagang mereka yang kembali dari Syam menuju Mekah. Ala kulli hal, dari dua pendapat tadi, yang sesuai lebih dekat kepada praktek Nabi SAW adalah pendapat jumhur, bahwa orang kafir diperangi bukan karena kekufurannya, tapi karena mereka menghalang-halangi nampaknya Islam. Bagian dari menghalang-halangi tentu bahwa mereka menyusun makar untuk memadamkan Islam. Nah, Anda pergi ke Amerika misalnya, nama Anda siapa? Ahmad. Oh, enggak boleh masuk ke sini. Nama Anda nama apa dong mau masuk ke sana? Masa kita ganti nama Mikhail dulu baru boleh masuk? Jadi agar Anda tahu jemaah sekalian, Amerika dan negara barat yang teriak toleransi, justru mereka nggak toleransi terhadap kita. Anda hanya masuk dengan nama Arab Anda saja dipersulit. Padahal Anda orang baik. Ya, Anda jauh dari teroris, baik pemikiran apalagi aksi. Tapi cukup dengan nama Anda, nama Arab, mereka enggak mentolerir. Jadi agar kita jangan tertipu, toleransi itu toleransi sepihak. Anda toleransi untuk mereka, tapi mereka enggak akan toleransi untuk Anda. Ini enggak perlulah kita cerita panjang lebar. Kaum muslimat di sana bebaskah berjilbab? Orang-orang Islam di sana bolehkah mengumandangkan azan salat Jumat? Faktanya kan tidak dibenarkan oleh mereka. Maka toleransi mereka adalah toleransi untuk mereka, tapi tidak ada toleransi untuk selain mereka. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini berlaku untuk negara-negara, bukan negara khusus mereka, tapi semua negara-negara yang seperti itu. Di antara ayat yang melemahkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, subhanallah, kalau ditakdirkan besok masuk surga, mungkin ini nanti akan kita tanyakan kepada Imam Syafi'i. Ya, karena di surga Allah berfirman, fihi ma tastahil anfus wa taladzul a'yun. Di surga akan Anda dapatkan semua keinginan. Nah, malam ini ada satu cabang ilmu. Dalam pandangan bodoh kita, pendapat Imam Syafi'i ini lemah. Ini sangat berat. Menyatakan pendapat seorang Imam Syafi'i pendapat lemah, ini berat sekali. Siapa kita? Satu kuku di dalam satu jari Imam Syafi'i, ilmu kita nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kita katakan lemah. Maka sekali lagi ini sesuatu yang sangat berat sekali. Maka saya katakan, kalau nanti ditakdirkan kita semua masuk surga, nanti di surga ini kita tanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wahai Imam Syafi'i, kenapa Anda mengatakan kafir diperangi karena kekufurannya? Baik, tadi kita sudah sampaikan praktek dari Nabi lebih mendukung pendapat jumhur. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang baik kepada kalian
dan tidak memerangi kalian. Ya. Orang-orang kafir dengan dua kriteria, mereka tidak memerangi, satu, mereka pun tidak mengusir, ini dua. Orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Allah pun tidak melarang kalian untuk berlaku adil kepada mereka. Nah, ayat ini makin menguatkan pendapat jumhurul ulama bahwa peperangan dengan orang kafir bukan karena kekufuran mereka, tapi karena mereka berbahaya bagi umat. Kata Nabi SAW, al-kufru millatun wahidah. Walaupun agama kafir itu banyak, tapi hakikatnya semuanya satu. Hakikatnya semuanya satu. Kenapa satu? Karena semuanya kufur. Walaupun namanya banyak. Ada nama A, ada nama B, nama C, dan selanjutnya. Meski dengan banyak nama, hakikatnya satu, yaitu kufur. Maka mereka akan bekerja sama untuk mematahkan Islam. Sebagaimana terjadi dalam perang Ahzab. Bagaimana Yahudi Madinah bekerja sama, bagaimana munafik Madinah bekerja sama dengan Yahudi. Dan bekerja sama pula dengan pasukan dari Bani Ghatafan. Subhanallah, hanya saja waktu itu Allah Subhanahu wa taala membantu perang Ahzab atau perang Khandaq melalui satu orang. Pasukan munafik sedikit. Yahudi pada intinya mereka tidak mau perang dengan umat Islam. Cuman segala hal yang dibutuhkan mereka siap. Begitu itu Romawi ya, Romawi mengambil posisi seperti itu. Jadi ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani, Romawi. Sebenarnya pasukan yang sangat kuat dalam perang Khandaq itu adalah pasukan Quraisy, kafir Quraisy. Kafirlah saya katakan dulu, yang paling banyak adalah orang-orang kafir dari Bani Ghatafan. Pasukan Ghatafan inilah yang dominan dalam perang Khandaq tersebut. Subhanallah, diam-diam di tengah mereka ada seorang yang masuk Islam bernama Nu'aim bin Mas'ud. Mengendap-endap, kemungkinan di malam hari, akhirnya beliau menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Belum ada yang tahu bahwa saya masuk Islam. Apa yang bisa aku lakukan supaya kita menang? Kata Nabi SAW, kembalilah ke tengah orang-orang Ghatafan, lalu buatlah mereka takut, hantuilah pikiran mereka sampai semuanya mundur. Maka Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu kembali ke pasukan Bani Ghatafan, pasukan terbanyak. Beliau mengatakan, kalian begini. Pokoknya dia buatlah berbagai macam kata-kata sampai pasukan Ghatafan ini memang takut. Akhirnya semua sepakat untuk mundur. Begitu pasukan Ghatafan mundur, munafik nggak ada kekuatan, Yahudi akhirnya perang itu nggak jadi. Jadi terkadang Allah menolong agama ini hanya dengan satu orang. Anda salah satunya insyaallah taala. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ayat 5 surat At-Taubah memerintahkan untuk memerangi orang kafir. Lalu tadi kita sebutkan khilafiyah ulama. Kenapa orang kafir diperangi? Kata Imam Syafi'i karena kekufurannya. Jumhurul ulama mengatakan karena mereka menghalangi dan memusuhi. Seandainya mereka tidak menghalangi, mereka pun tak memusuhi, mereka tidak perlu diperangi. Kita Indonesia pakai mazhab mana nih? Hah? Ya tentu insya Allah kita nomor satu mengambil pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Kalau kita nggak tahu baru kita ambil mazhab. Caranya begitu. Kalau ada pendapat dalilnya sangat jelas, ambil pendapat itu. Ya. Tapi kalau nggak jelas dalilnya, barulah kita ambil mazhab A, mazhab B, mazhab B. Tapi nggak boleh mengambil mazhab kecuali ketika Anda nggak faham dalil. Kalau nggak faham dalil baru ambil.
Wallahu a'lam. Masuk waktu? Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Dalam satu jihad yang tidak disertai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berhadapan dengan seorang kafir. Ternyata Usama radhiyallahu anhu berhasil mendominasi lawan, sehingga kafir ini jatuh, pedangnya lepas. Dalam kondisi seperti ini si kafir ini tiba-tiba mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu mengayunkan pedang dan membunuh si kafir tadi. Selesai pertempuran, para sahabat kembali ke Madinah, disampaikanlah cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, "Kenapa engkau lakukan itu wahai Usama?" Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, dia tidak ucapkan syahadat dari hatinya, dari keikhlasan, tidak. Dia hanya ucapkan syahadat itu untuk menyelamatkan diri. Kalau memang dia ikhlas, tulus, ingin Islam, kenapa tidak dari tadi saja dia mengucapkan syahadat? Tapi setelah ia terpojok, setelah ia dalam bahaya, dia berusaha melindungi diri dengan syahadat itu, ya Rasulullah." Nabi alaihi salatu wassalam meninggikan suara. Beliau marah, beliau emosi. Beliau mengatakan, "Aqataltahu wa qad qala dzalika?" Aku mau tanya sekali lagi Usama, kau membunuhnya setelah dia ucapkan kalimat itu? Melihat Rasulullah SAW marah, suara beliau meninggi, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berpikir Nabi enggak butuh jawaban. Nabi sedang marah. Ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Maka Nabi SAW mengatakan, "Madza sana'ta bila ilaha illallah yaumal qiyamah?" Wahai Usama, apa tanggung jawabmu terhadap la ilaha illallah pada hari kiamat? Orang ini telah menyebutkan ketauhidan Allah, kau membacanya, apa tanggung jawabmu terhadap kalimat itu di depan Allah nanti pada hari kiamat? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Demi Allah, sekiranya aku masuk Islam baru hari itu." Maksudnya apa? Maksudnya beliau menyesal. Beliau menyesal, sekiranya hari ini saya masuk Islam, mungkin itu enggak akan terjadi dalam catatan kesalahan saya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, tentu dari peristiwa ini dua pelajaran penting. Pelajaran pertama, lahiriah laki-laki tersebut adalah syahadat. Di balik syahadat itu ada kemungkinan ingin menyelamatkan diri, tapi itu kemungkinan. Walaupun kemungkinan itu sepertinya kemungkinan kuat, kemungkinan sekuat apapun lebih lemah daripada apa yang nampak dengan jelas. Dia ucapkan la ilaha illallah jelas 100%. Kemungkinan meskipun kuat, kemungkinan kuat itu mungkin 90%. Yang nampak dari ucapannya lebih kuat daripada kemungkinan, walaupun Anda sebutkan kemungkinan itu kemungkinan yang kuat. Dan yang kedua, hadis Usama ini menunjukkan betapa agungnya tauhid. Karena Nabi SAW mengatakan, kau masih membunuhnya setelah tauhid itu dia ucapkan, apa tanggung jawabmu terhadap la ilaha illallah pada hari kiamat? Seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi di satu daun timbangan,
La ilaha illallah di daun timbangan. Yang satu lagi kata Nabi sallam, la malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah la ilaha illallah. Sudah diucapkan kalimat seagung itu, namun tak menghalangi pedangmu wahai Usama. Nah, baik jemaah sekalian, sampai di sini sudah habis waktu. Iya. Qadarullah waktunya habis juga, nggak bisa direm. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.